Hai co-friends, di sini ada soal. Suatu gelombang gempa terasa di Malang dengan intensitas 6 dikali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Sumber gempa berasal dari suatu tempat yang berjarak 300 km dari Malang. Jika jarak antara Malang dan Surabaya sebesar 100 km dan ketiga tempat itu membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di Malang, maka intensitas gempa yang terasa di Surabaya adalah, untuk mengerjakan ini kita akan gunakan konsep intensitas gelombang. Intensitas gelombang adalah gaya tiap satu satuan luas, di mana intensitas gelombang bunyi ini adalah daya rata-rata tiap satu satuan luas yang tegak lurus terhadap arah intensitas bunyinya. Gimana rumus yang akan kita gunakan, yaitu I sama dengan P per A sama dengan P per 4 pi R kuadrat, di mana I-nya ini adalah intensitas bunyinya dengan satuannya yaitu watt per meter persegi, lalu P-nya ini adalah daya rata-rata sumber bunyi, A-nya ini adalah luas sebaran bunyinya, di mana daya rata-ratanya tadi satuannya adalah watt dan luas sebaran bunyinya satuannya adalah meter persegi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, R-nya ini adalah jarak dari sumber bunyi dengan titik yang dituju. Nah, kalau kita lihat, intensitas bunyinya ini dengan R-nya ini kan saling berbanding terbalik. Maka, untuk mengerjakan soal seperti yang kita punya ini, kita bisa gunakan rumusnya yaitu I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Atau bisa juga menjadi I1 per I2 sama dengan dalam kurung R2 per R1 dikuadratkan. Jadi, dari soal ini diketahui I1-nya sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5 watt per meter persegi, lalu R1-nya sama dengan 300 km, lalu jarak dari kota Malang ke Surabaya adalah 100 km, di mana ketiga tempat tersebut membentuk segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada di kota Malang. Nah, kalau kita gambarkan, maka menjadi seperti ini. Jadi, ini adalah kota Surabaya, ini kota Malang, ini pusat gempanya, di mana R1-nya ini adalah jarak dari pusat gempa ke kota Malang, yaitu 300 km. Lalu dari kota Malang ke Surabaya adalah 100 km. Berarti untuk mencari si R2-nya ini atau jarak dari pusat gempa ke kota Surabaya, kita gunakan cara Pitagoras. Maka bisa kita tulis di sini R2 sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Jadi R2-nya sama dengan akar 90.000 ditambah 10.000, berarti R2-nya sama dengan akar 100.000. Maka di sini kita dapat R2-nya sama dengan 100 akar 10 km. Nah, karena di sini kita udah dapat R2-nya, maka bisa kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Jadi, I1-nya adalah 6 dikali 10 pangkat 5 per I2 sama dengan dalam kurung R2-nya adalah 100 akar 10 per 300. 300 tadi itu adalah R1-nya. Tutup kurung lalu dikuadratkan. Nah, di sini ada yang bisa dicoret yaitu 100 dengan 300. Berarti kan di sini sisanya adalah 3. Jadi 6 dikali 10 pangkat 5 per I2 sama dengan dalam kurung akar 10 per 3 kuadrat. Jadi 6 dikali 10 pangkat 5 per I2 sama dengan 10 per 9. Lalu I2-nya berarti sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5 dikali 9 dibagi 10. Maka di sini kita dapat I2-nya sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Jadi, kalau kita lihat di option, jawabannya adalah yang D. Jadi, sudah terjawab ya, sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya.